Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Matchmaker? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 10 dan 11 ya. Jungwoo yakin bahwa Sundok juga mencintainya. Sundok akhirnya mengakui bahwa dirinya memang menyukai Jungwoo. Namun, Sundok masih tidak bisa melupakan mendiang suaminya seumur hidupnya. Inilah alasan mengapa Sundok memilih menolak pernyataan cinta dari Jungwoo. Adegan berpindah memperlihatkan Jungwoo dan Sundok bertemu dengan biksu penulis novel Pria Cendekiawan. Novel yang menuliskan cerita tentang pembunuhan Jo In Yoon yang adalah kakak ipar dari Sundok. Sang biksu menceritakan bahwa orang yang membunuh Jo In Yoon sebenarnya adalah ayah kandungnya sendiri, Jo Yong Bae, yang adalah ayah mertua dari Sundok. Ternyata Jo In Yoon berpacaran dengan biksu itu. Biksu itu adalah anak Pak Min yang adalah saingan dari Jo Yong Bae. Maka karena itu, Pak Min dan Jo Yong Bae walaupun musuh bebuyutan, pasti mau bekerja sama demi menutupi percintaan sesama jenis putra mereka masing-masing. Waktu Jungwoo dan Sundok selesai menemui sang biksu, ada seorang pria yang mengikuti mereka. Di malam harinya, Sungu datang menemui Sundok. Ternyata, pria yang mengikuti Jungwoo dan Sundok adalah suruhan dari Jo Yong Bae. Suruhannya itu mengadukan kalau Jungwoo bersama seorang mak comblang mendatangi seorang biksu. Jo Yong Bae ingin suruhannya itu membawa mak comblang dan biksu itu. Sundok mengungkap kebenaran tentang insiden pembunuhan kakak iparnya, Jo In Yoon, kepada Sungu. Sungu juga bertanya, apa yang akan Jungwoo lakukan setelah mengetahui hal itu? Karena tidak mudah untuk membuktikan kasus ini. Meng Hana membalas kebaikan hati putra mahkota yang telah memberikannya kain sutra. Di rumah Jungwoo mulai menyambungkan kasus kematian mendiang istrinya, penculikan putra mahkota, hingga kematian Jo In Yoon. Semua peristiwa itu seolah terhubung dengan didalangi oleh Jo Yong Bae. Sementara itu, dalam pertemuan Jo Yong Bae dengan anak buahnya, diberitahukan bahwa Jungwoo akan berhasil menikahkan para perawan tua. Mendengar hal itu, Jo Yong Bae langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencegah hal itu terjadi. Di sisi lain, Nyonya Park ternyata tahu kalau Meng Hana dan putra mahkota saling mengirim surat. Nyonya Park juga tahu yang menolong putra mahkota saat penculikan adalah Hana. Kali ini, Nyonya Park mengirimkan surat kepada putra mahkota dengan menggunakan nama Meng Hana. Isi surat itu menyiratkan agar putra mahkota keluar dari kediamannya. Jungwoo dan Sundok bekerja sama untuk mengatur pertemuan perjodohan antara ketiga putri dari keluarga Maeng dengan para bujangan. Akan tetapi, perjodohan itu berlangsung di luar dugaan. Pertama adalah Samsun, yang seharusnya bertemu dengan bujangan nomor 23 di tempat pemandian. Bujangan nomor 23 justru tertarik dengan gadis lain yang tanpa sengaja ditemuinya di perjalanan. Dan lucunya, Samsun malahan dilamar oleh pria yang dicintainya, Sungu. Di perjalanan, Sundok bertanya, apakah Jungwoo hatinya tidak sakit melihat Samsun dan Sungu bersama? Jungwoo menjawab bahwa jantungnya berdebar, tapi tidak sesakit sebelumnya. Bahkan dia merasa bahagia melihat mereka. Tiba-tiba Sundok teringat kata-kata dari Ibu Maeng perihal ciri-ciri dari agen cinta. Ketika Sundok ingin memastikan soal itu, mereka harus bergegas menonton pertandingan gulat, sehingga dia tidak jadi bertanya. Selanjutnya adalah Meng Duri, yang juga gagal bertemu bujangan nomor 24 bernama Yoon Bo Gyeom. Duri sudah datang ke tempat pertemuan, tetapi yang dilihatnya justru Lee Seo. Pria itu mencoba menarik hati Duri. Sedangkan Bo Gyeom tidak jadi berangkat ke lokasi pertemuan karena Yejin mendadak mengunjunginya. Bo Gyeom dan Yejin akhirnya menghabiskan waktu bersama, walaupun sepertinya pertemuan mereka akan menjadi yang terakhir kalinya. Jungwoo dan Sundok sama sekali tidak tahu telah gagal di pasangan kedua yang akan mereka jodohkan. Adegan kemudian memperlihatkan Jungwoo dan Sundok yang datang menemui bujangan nomor 12. Pria itu begitu gugup saat hendak bertemu dengan Meng Hana. Jungwoo dan Sundok memutuskan untuk memberikan privasi kepada Hana dan bujangan nomor 12 untuk saling mendekatkan diri. Jungwoo membawa Sundok ke tempat di mana mereka bisa mengawasi Hana dan bujangan nomor 12 dari jauh. Di momen itu, Jungwoo sekali lagi menyatakan rasa cintanya kepada Sundok. Setelah ditinggalkan Jungwoo dan Sundok, Hana mengajak bujangan nomor 12 untuk main ayunan di festival tersebut. Saat sedang menikmati main ayunan,
Hana melihat putra mahkota Li Jie diculik oleh beberapa pria. Hana langsung turun dari ayunan dan bergegas mengejar para penculik putra mahkota. Di saat yang sama, Jungwoo sedang menunggu jawaban Sundok untuk pernyataan cintanya. Sebelum Sundok bisa memberikan jawaban, mereka melihat Hana yang berlari pergi meninggalkan pasangan perjodohannya. Sundok dan Jungwoo pun ikut berlari mengejar Hana. Hana berhasil menyelamatkan putra mahkota lagi. Sundok dan Jungwoo kehilangan jejak Hana dan malah bertemu dengan pemburu budak. Namun, pria itu tidak mengejar Sundok dan berjalan lurus ke arah Nyonya Yojo yang asli. Sundok ikut berjalan menuju Nyonya Yojo yang asli, yang tampak tidak takut sama sekali dengan pemburu budak itu. Jungwoo yang melihat kemunculan Nyonya Yojo yang asli, akhirnya tahu bahwa ia selama ini ditipu oleh Sundok. Akan tetapi, Jungwoo tidak sempat meminta penjelasan dari Sundok, karena mereka melihat Hana dan putra mahkota yang sedang berlari dari kejaran penculik. Jungwoo dan Sundok datang tepat waktu untuk menolong Hana dan putra mahkota. Jungwoo yang tidak bisa berkelahi hampir saja terluka oleh serangan para penculik. Untungnya, pemburu budak datang untuk menolong mereka dan membuat semua penculik kabur. Setelah suasana terkendali, Jungwoo memutuskan untuk mengantar pulang putra mahkota ke istana. Jungwoo juga tidak membuka identitas putra mahkota di depan Hana dan Sundok. Di saat yang bersamaan, Raja dan Hatu terlihat panik karena putra mahkota yang hilang. Namun, mereka mendapat pemberitahuan bahwa Jungwoo datang bersama putra mahkota. Nyonya Pak yang sedang bersama selir Pak pun diberitahu kalau mereka telah gagal lagi menculik putra mahkota. Raja dan Ratu jadi tahu kalau Hana tidak pernah meminta putra mahkota untuk keluar istana. Hana malahan melindungi putra mahkota. Jo Young-bae jadi kesal karena usahanya gagal lagi. Tapi dia jadi paham kalau Jungwoo ternyata berada di pihak raja. Nyonya Yojo yang asli akhirnya bercerita mengenai pemburu budak itu. Di masa lalu, pemburu budak itu rupanya memiliki hubungan dengan Nyonya Yojo yang asli. Pria itu bahkan membantu Nyonya Yojo yang asli kabur saat dituduh melakukan pembunuhan. Usai mengantarkan putra mahkota, Jungwoo segera menemui Sundok yang rupanya sudah menghapus riasan sebagai Nyonya Yojo. Sundok akhirnya mengakui identitas aslinya sebagai wanita bangsawan yang sudah memiliki seorang putra dan ditinggal meninggal suaminya. Sundok juga sekali lagi menolak pernyataan cinta Jungwoo. Wanita itu berharap agar mereka tidak lagi bertemu demi bisa menghapus perasaan cinta pada satu sama lain. Jungwoo terlihat syok karena menyadari bahwa percintaannya dengan Sundok begitu sulit untuk dilanjutkan. Dalam perjalanan pulang, Jungwoo bertemu dengan ketiga bujangan yang awalnya akan dijodohkan dengan 3 putri keluarga Maeng. 2 bujangan tampak sudah menggandeng wanita lain. 1 bujangan datang sendiri, tetapi mengatakan tidak bisa melanjutkan perjodohan karena dia menyukai wanita lain. Jungwoo yang tampak patah hati usai mengetahui identitas asli Sundok dan cintanya ditolak, terlihat tidak peduli dengan ketiga bujangan itu. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Meng Samsun yang memarahi kedua kakak perempuannya karena perjodohan mereka gagal. Pasalnya, Samsun tidak akan bisa menikah dengan Jung Sun-gu jika kedua kakaknya belum menikah. Di sisi lain, Jo Young-bae yang merencanakan untuk menangkap biksu pun gagal juga. Tapi, Jo Young-bae jadi tahu kalau biksu itu dulu pernah menjadi pacar anak lelakinya Jo In-yoon. Percakapan mereka didengar oleh Nyonya Pak. Ternyata selama ini, yang Nyonya Pak ketahui adalah anaknya meninggal karena berkelahi dengan prajurit keluarga Min. Padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi. Adegan lantas memperlihatkan Sundok yang kembali berdandan menjadi Nyonya Yojo untuk mengunjungi ketiga putri keluarga Maeng. Sundok bertanya kepada Hana terkait putra mahkota yang diselamatkan Hana dari penculikan. Namun, Hana sepertinya tahu kalau anak laki-laki itu adalah putra mahkota. Hana sengaja tidak mau memberikan informasi. Jungwoo terbaring lemas di matras tidurnya selama beberapa hari. Ketika tabib datang memeriksanya, Jungwoo kembali didiagnosis menderita penyakit cinta. Sundok mengirimi Jungwoo surat untuk bertanya informasi tentang putra mahkota. Tidak disangka, surat dari Sundok sukses membuat Jungwoo bangkit dari tidurnya. Setelah membaca surat itu, Jungwoo langsung bergegas menemui Sundok. Jungwoo menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa menjodohkan Hana dengan putra mahkota, meskipun mereka sudah pasti berjodoh. Sundok penasaran mengapa Jungwoo yakin kalau Hana dan putra mahkota berjodoh. Jungwoo mengatakan bahwa dadanya sakit ketika melihat keduanya. Karena mendengar hal itu,
Jungwoo dan Sundok akhirnya menemui ibu dari ketiga putri Maeng, yakni yang dulunya adalah seorang agen cinta. Maeng mengatakan bahwa dada sakit yang diderita Jungwoo saat melihat pasangan tertentu merupakan bukti bahwa dirinya adalah agen cinta. Jungwoo jadi bertekad untuk menjodohkan putra mahkota dengan Hana. Usai mengunjungi Maeng, Jungwoo dan Sundok kembali berbicara dari hati ke hati. Jungwoo mengakui bahwa dadanya sakit ketika berdekatan dengan Sundok, yang artinya wanita itu adalah takdirnya. Akan tetapi, Sundok kembali menolak dan mengatakan bahwa itu hanya perasaan sementara yang mereka miliki. Aduh, susah banget ya menyatukan Jungwoo dan Sundok, sahabat nonton. Dan ternyata di episode ini terjawab sudah ya. Jungwoo benar adalah seorang agen cinta. Seru banget ya kalau benaran ada orang yang seperti itu. Dan senang banget salah satu anak Maeng akhirnya ada yang sudah jadi ya. Semoga di episode berikutnya yang lainnya juga menyusul ya. Dan semoga Nyonya Park tahu kejahatan suaminya. Sampai jumpa!